Farah Syaira bersama kelompok saya dari kelas 05 sampai 008. Kami ingin menjelaskan materi terkait konsep bisnis dari Kafeku Sehat, di mana kafe kami berdiri dilatar belakangi oleh minimnya daya konsumsi masyarakat terhadap sayur dan buah. Oleh karena itu, kami ingin meningkatkan daya konsumsi masyarakat terhadap sayur dan buah. Selain untuk mementingkan keuntungan komersial, kami juga ingin mementingkan kesehatan masyarakat. Visi dari kafe kami adalah kami ingin menjadikan kafe kami yaitu kafe terbaik, sedangkan kami juga ingin membuka cabang di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga memiliki misi, yaitu misi kami ingin menghadirkan menu-menu terbaik untuk dapat mencukupi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menu sayur dan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Pujianto akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran dari Kafeku Sehat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Kami menggunakan segmentasi demografi di mana target penjualan dari Kafeku Sehat ini dimulai dari berbagai macam usia, gender, pekerjaan, pendidikan maupun pendapatan. Sehingga semuanya bisa untuk mencoba produk dari Kafeku Sehat ini. Adanya dari Kafeku Sehat ini menawarkan berbagai macam makanan dan minuman dengan berbahan baku utama sayur dan buah yang diproduksi sendiri, sehingga kualitasnya pun terjamin dan harganya pun terjangkau. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai produk. Untuk produk Kafeku Sehat ini menyediakan dua menu paket utama, di mana paket pertama yaitu adalah onion ring, ketela manis panggang, dan sate buah, di mana minumannya yaitu adalah ice cream smoothie. Lalu paket kedua ada potato cheese stick, pilu singkong, dan pai buah, dan minumannya yaitu milkshake. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai promotion atau promosi. Untuk promosi, Kafeku Sehat ini menerapkan dua cara, yaitu secara offline dan online. Untuk offline, kami memasang sebuah spanduk di depan toko, kemudian juga menyebarkan brosur ke berbagai tempat umum. Kemudian jika secara online, kami memasang iklan di berbagai macam sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Kemudian yang keempat mengenai place atau tempat. Untuk lokasinya ini kita berada di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Lalu yang kelima ada mengenai proses. Nah, dalam menjalankan usahanya ini, Kafeku Sehat cukup melibatkan berbagai macam pihak eksternal, di mana yang pertama yaitu ada pelanggan, sebagai orang yang membeli produk dan mendapatkan pelayanan dari Kafeku Sehat. Dan yang kedua ada pemasok. Nah, pemasok ini menyediakan berbagai macam perlengkapan dan peralatan kebutuhan dari Kafeku Sehat. Kemudian yang keenam ada tentang people atau orang-orang. Nah, untuk karyawan Kafeku Sehat ini bukan hanya terampil, tapi juga bisa dipercaya. Untuk meningkatkan kinerja karyawannya, kami juga mengadakan training, sehingga akan meningkatkan mutu kualitas dari kinerja semua para karyawannya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada mengenai physical evidence atau tampilan fisik. Nah, untuk konsep dari Kafeku Sehat ini, kami mengambil perpaduan antara klasik dan modern. Dengan desain yang minimalis, diharapkan dengan dibuatnya konsep seperti itu, dapat menarik hati para pelanggannya, sehingga memberikan suasana yang baru dan kenyamanan. Saya Kirana Gusti. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan struktur organisasi. Aspek organisasi. Nama usaha kami yaitu Kafeku Sehat. Pemilik dari Kafeku Sehat yaitu Renaldi Arifin. Kafeku Sehat ini berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Jenis dari badan usaha kami yaitu perusahaan bersama atau terbuka, di mana modal perusahaan dimiliki oleh bersama dan satu orang sebagai penanggung jawab. Tentunya Kafeku Sehat memiliki struktur organisasi agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Pemilik usaha yaitu Renaldi Arifin. Pemilik usaha ini pemegang kendali penuh dan pembuat keputusan tertinggi terkait keberlangsungan hidup perusahaan. Manajer yaitu Muhammad Agus. Manajer ini memimpin dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan operasional internal maupun eksternal perusahaan. Koki yaitu Eko Pujianto. Koki ini mengatur seluruh kegiatan yang ada di dapur, baik dari bahan-bahan makanan maupun proses pembuatan makanan. Kasir yaitu Kirana Gusti.
Kasir ini bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan barista, yaitu Della Farah. Barista ini mencampur dan membuat minuman sesuai dengan resep pelayan. Pelayan ini menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan. Satpam. Satpam ini menjaga keamanan dan mengatur area parkir. Saya, Muhammad Agus, akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Penetapan upah atau gaji pada Kafeku Sehat ini menggunakan sistem gaji per bulan. Dalam hal ini, upah atau gaji akan diberikan per bulan masa kerja. Setelah karyawan bekerja dalam jangka waktu tertentu, akan dipertimbangkan menaik kenaikan gaji. Berikut rincian penetapan gaji pada Kafeku Sehat. Kafeku Sehat ini akan beroperasi selama 7 hari dalam 1 minggu. Untuk itu, diperlukan pembagian jadwal pegawai seperti koki, barista, pelayan, kasir, dan satpam. Sebelum pembukaan, Kafeku Sehat ini akan dilakukan pelatihan terhadap seluruh karyawan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Kemudian selanjutnya itu pada rencana produksi. Pada rencana produksi terdapat keunikan produk. Yaitu yang pertama, harganya yang terjangkau, kemudian bahan baku yang diproduksi sendiri, dan yang terakhir terdapat diskon pada event tertentu. Oke, nama saya Ali Rifin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT Kafeku Sehat. Yang dimana analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Strength, kekuatan dari Kafeku Sehat ini adalah didukungnya tim andal yang berkompeten pada bidangnya. Lalu ada weakness, kelemahan pada Kafeku Sehat yaitu homebase di Pamulang, Tangerang Selatan masih terbatas, sehingga mobilitas juga masih sedikit terbatas. Lalu ada opportunity, yaitu kelebihan dari Kafeku Sehat adalah menu makanan utamanya menyediakan menu makanan yang sehat serta fresh. Karena di Pamulang belum banyak industri kuliner yang menyediakan menu makanan yang sehat dan fresh. Lalu ada threat, ancaman bagi Kafeku Sehat yaitu bahan baku utamanya tidak bertahan lama. Karena bahan baku utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu ada aspek keuangan, yang dimana Kafeku Sehat ini memiliki rincian biaya untuk membuka usahanya. Sebagai berikut ada sewa toko bangunan selama 1 tahun sebesar 12 juta, ada meja dan kursi 10 set sebesar 1 juta, ada etalase 1 juta, peralatan makanan seperti piring, gelas, dan lain-lain sebesar 1 juta, peralatan masak, kompor, dan lain-lain 2 juta, bahan baku awal 3 juta, biaya lain-lain 2 juta, gaji 6 juta, sehingga kalkulasi keseluruhan dari rincian biaya untuk pembukaan usaha Kafeku Sehat sebesar 25 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dimana membawakan materi mengenai konsep bisnis Kafeku Sehat. Bunga melati harum wangi, wanginya sampai di ujung jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.